Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dirgia Anindya Renandemas. Saya dari kelas 11-12. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah atas paling mulianya Nabi dan Rasul, juga atas keluarga dan para sahabat serta kepada yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari akhir, sampai hari kiamat. Adapun setelahnya, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat umur dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di pagi yang cerah ini, serta diberikan kesempatan untuk berbuat baik untuk bekal kita di akhirat nanti. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyajikan dakwah agama Islam yang mengulas tentang kematian. Karena kematian jarang diingat orang, padahal kematian sangat dekat dengan manusia. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Berziarah kuburlah kalian karena hal itu dapat mengingatkan kalian pada kematian." Hadis riwayat Muslim. Oke, lanjut. Kata kematian, apa yang kalian pikirkan dengan kata kematian? Kata kematian yang paling pertama kita ingat mungkin tempat peristirahat kita yang terakhir menunggu sampai hari hisab tiba, di mana kita ditempatkan di rumah kita, yaitu sebuah lubang gelap kecil seukuran tubuh manusia yang begitu sunyi tanpa teman dan penolong seorang pun. Seringkali kita mendengar dalam ceramah agama Islam bagaimana para ustadz mengingatkan setiap muslim untuk selalu mengingat kematian dengan cara sering berzikir, sering bertaubat, dan juga menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Beberapa waktu terakhir, baik TV maupun sosial media kita dipenuhi dengan berita kematian. Pada dasarnya, kematian adalah takdir seluruh makhluk, manusia ataupun jin, hewan ataupun makhluk-makhluk lain, baik lelaki atau perempuan, tua ataupun muda, baik orang sehat ataupun sakit, setiap seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Quran Surah Ali Imran ayat 185. Dan semua yang bernyawa pasti akan mati sesuai ajalnya atas izin, takdir, dan ketetapannya. Siapapun yang ditakdirkan mati pasti akan mati meskipun tanpa sebab. Dan siapapun yang dikehendaki untuk tetap hidup pasti akan tetap hidup. Dan sebab apapun yang datang menghampiri tidak akan membahayakan yang bersangkutan sebelum ajalnya tiba, karena Allah Ta'ala telah menetapkan dan mentakdirkannya hingga batas waktu yang telah ditentukan. Tidak ada satupun umat yang melampaui batas waktu yang telah ditentukan. Nah, jadi ada pula kasus ketika sering seseorang bila ingin mengingat akan kematian yang dapat menghampiri kapan saja, menjadi begitu taat beribadah, bersedekah, dan sangat sayang kepada keluarganya. Tetapi orang-orang lebih sering lupa akan akhir hidupnya yang bisa datang kapanpun dan dimana saja. Dengan lebih mencintai dunia secara berlebihan, tetapi cintanya pada akhirat hanya sedikit saja, malah seolah-olah lupa bahwa kematian dapat menjemput kita kapan saja. Oke, jadi Za'ah bin Abdillah meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad, pernah bersabda,
bahwa manusia itu lebih mencintai kehidupan, padahal kematian itu lebih baik baginya. Manusia juga lebih mencintai harta yang banyak, padahal sedikit harta itu lebih baik hisapnya bagi dirinya. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Nah, kemudian ada lagi nih, dalam ceramah agama Islam yang disampaikan seorang ustadz di sebuah masjid di Jakarta Pusat pada bulan Ramadan tahun lalu. Beliau pernah mengatakan bahwa pada dasarnya semua umat muslim menginginkan mati dalam keadaan husnul khotimah atau dalam keadaan akhir yang baik, dan semua manusia tidak mengetahui mati di hari apa dan di mana atau sedang apa, karena kematian itu adalah hal yang gaib, sama halnya dengan kiamat. Kiamat itu hanya Allah yang tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Jadi yang harus diingat dalam kematian adalah kedatangannya mendadak, dan bila sudah datang waktunya pun tidak bisa ditolak. Jadi di sini saya akan memberikan manfaat dalam mengingat kematian. Jadi yang pertama itu adalah selalu berbuat kebaikan dan takut untuk berbuat maksiat. Yang kedua, menjadi hamba yang rajin beribadah. Yang ketiga, tidak terlalu mencintai dunia berlebihan, karena harta dan segala sesuatu yang kita cari di dunia akhirnya akan kita tinggalkan, dan pada saat kematian tiba kita hanya menggunakan kain kafan saja. Selanjutnya, bila menghadapi cobaan lebih sabar dan kuat, karena tahu siksa dalam kubur dan siksa pada hari hisab nanti akan lebih dahsyat. Selanjutnya yang terakhir, selalu bersikap rendah hati dan juga tidak sombong. Nah, jadi gimana sih caranya untuk berjaga-jaga agar kita dapat mati dalam keadaan yang baik? Jadi manusia itu bisa berusaha dalam keadaan seperti apa dia akan mati, atau husnul khatimah, atau husnul khatimah, atau akhir yang buruk. Untuk mencapai husnul khatimah pada saat kematian, manusia bisa memperbanyak amal-amal salih, amal-amal baik yang istiqomah, agar bisa istiqomah dengan memperbanyak zikrul maut atau banyak mengingat mati. Berbekallah dan sungguh sebaik-baiknya bekal takwa. Semoga kita semua menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menginjakkan kaki di surganya. Perbaiki diri dan perbanyak amal-amalan, kelak maka kita akan selalu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik bekal untuk perjalanan di akhirat adalah takwa, yang berarti menjadikan pelindung antara diri seseorang hamba dengan kesusahan dan kemungkaran Allah yang dikhawatirkan akan menimpanya, yaitu dengan melakukan ketaatan dan menjauhi perbuatan maksiat kepadanya. Ucapan Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikmah halaman 196. Lalu, maka balasan akhir yang baik hanyalah Allah memperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa dan membekali dirinya dengan ketaatan kepadanya, serta menjauhi perbuatan yang menyimpang dari agamanya. Balasan akhir yang baik yaitu surga bagi orang-orang yang bertakwa, dan balasan akhir yang buruk yaitu neraka bagi orang yang tidak beriman. Nah, udah mau akhir video ini. Jadi sebelum saya mengakhiri dan menutup videonya, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Pak Budi punya burung kenari, burungnya dijemur hingga sore hari. Dakwah saya berakhir sampai di sini. Salah dan janggal mohon dimaklumi. Oke guys, jadi ini udah akhirnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.